Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan rutin malam Rabu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkahnya, rahmatnya, taufiknya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di salah satu tempat yang mulia ini guna belajar bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali lagi berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita, yaitu kitab Adabul Mufrad. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bab yang ke-17, hadis yang ke-32. Melihat keterbatasan waktu, insya Allah pada pertemuan ini bila mana waktu cukup, kita akan mengambil dua hadis, yaitu hadis yang ke-32 dan hadis yang ke-33. Melihat hadis 33 cukup panjang, maka untuk menyingkat waktu kita baca hadis ke-32 dan kemudian kita jelaskan atau kita ambil apa hikmah yang terdapat pada hadis ini. Qala muallifu rahimahullahu taala, penulis di sini menuliskan babu da'watil walidaini, bab berkaitan dengan doa orang tua. Bab doa kedua orang tua. Bab berkaitan dengan doa kedua orang tua. Qal rahimahullahu ta'ala haddatsana Mu'ad bin Fadalah, disampaikan dari Mu'ad bin Fadalah, qala, beliau mengatakan haddatsana Hisham, telah meriwayatkan kepada kami dari Hisham, an Yahya, dari Yahya, wa huwa Ibnu Katsir, dan dia adalah Ibnu Katsir, an Abi Ja'far, dari Abi Ja'far, annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, sesungguhnya beliau mendengar sahabat Abu Hurairah berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatu da'watin mustajabatun lahunna, ada 3 doa yang mana doa ini mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak ada keraguan bila mana orang ini berdoa maka doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang safar atau berpergian. Yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hadis yang ke-32 berkaitan dengan bab doa kedua orang tua. Yang pertama adalah da'watul madlum,
doa yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Yang pertama adalah doa orang yang terzalimi. Maka tatkala seseorang, di antara hikmah pertama atau faedah pertama yang bisa kita petik dalam hadis ini, yang pertama adalah doa orang yang terzalimi itu mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'watul madlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya doa orang yang terzalimi, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Artinya, bila mana orang terzalimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang zalim kepadanya, maka niscaya doa itu akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dakwatul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Maka di antara doa mustajab adalah doa orang yang sedang bersafar. Barangkali mungkin ada pertanyaan, apa yang disebut safar sudah pernah kita jelaskan. Di antara pendapat yang kuat, di antara pendapat para ulama, sebagian mengatakan dikatakan safar tatkala seseorang berpergian dengan jarak kurang lebih 80 km. Sebagian lagi mengatakan enggak, bahkan kurang dari 80 km itu bisa dikatakan safar, kembali kepada kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat tersebut mengatakan atau beranggapan kurang dari itu sudah disebut safar, maka itu sudah dikatakan safar. Intinya di sini adalah doa orang yang safar itu sangat mustajab, maka bisa digunakan tatkala kita safar, atau barangkali di sini ada santri dari luar daerah, maka sesungguhnya dia mendapatkan momentum, yaitu apa? Doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ini yang kita ambil, atau ini syahid dari bab ini adalah dakwatul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berhati-hati khususnya bagi orang tua, jangan sampai mendoakan keburukan bagi anaknya. Nanti akan kita ambil pada hadis yang ke-33. Di antara contoh doa buruk orang tua saja bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa kebaikan, maka lebih itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita ambil ada orang tua yang berdoa kepada anaknya. Hanya saja doa ini doa buruk, namun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Maka hati-hati khususnya kita sebagai orang tua. Mungkin anak kita nakal contohnya, mungkin anak kita kurang bisa membanggakan kita contohnya, jangan sampai doa buruk itu terlontar dari lisan kita, karena doa orang tua itu sangat mustajab. Jangan sampai anak mendapatkan keburukan dari orang tuanya. Namun anak juga harus berhati-hati, jangan sampai dia membuat hal-hal yang bikin marah orang tua. Karena perlu diketahui bahwasannya doa orang tua sangatlah mustajab. Namun 3 hal ini, tatkala kita sedang safar contohnya, atau tatkala kita sedang terzalimi contohnya, atau kita sebagai orang tua contohnya, kemudian doa, barangkali ada anggapan kok saya sudah berdoa namun tidak kunjung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Sebagaimana hal yang pernah kita ambil, di sana ada beberapa penghalang doa, banyak penghalang doa. Di antaranya yang pertama adalah, di antara penghalang doa yang pertama adalah dia tidak yakin akan diijabahi doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan yakin bahwasannya doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahi sebuah doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Maka di dalam hadis ini tadi dikatakan di antara penghalang doa adalah dia tidak yakin, mosok doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyatanya sampai sekarang belum dikabulkan. Maka ini di antara penghalang doa. Yang kedua adalah di antara penghalang doa, sekalipun seseorang itu berdoa pada waktu mustajab, bahkan selain 3 yang disebutkan di sini. Di dalam hadis disebutkan ada 3 doa orang mustajab. Yang pertama orang terdolimi, yang kedua orang yang sedang safar, yang ketiga statusnya sebagai orang tua. Di hadis lain disebutkan di antara waktu mustajab adalah akhir hari Jumat. Di antaranya juga adalah waktu apa? Waktu turunnya hujan. Di hadis lain juga dikatakan di antara waktu mustajab doa antara azan dan iqamah. Ini mustajab, waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya juga disebutkan yaitu pada waktu sepertiga malam. Ini adalah waktu-waktu mustajab. Namun terkadang doa itu bisa terhalang. Walaupun dia berdoa di waktu mustajab, bisa terhalang karena sebab-sebab penghalang yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah apa? Dia tidak yakin. Yang kedua adalah dia terburu-buru. Yang kedua adalah terburu-buru. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengijabahi doa-doa kalian malam yu'ajjil, selagi dia tidak terburu-buru, selagi dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu, orang yang berdoa itu mengatakan, "Da'autu falam yustajab li." Ya Allah, aku sudah berdoa, kenapa doa ini tidak diijabahi? Kenapa doanya belum terijabahi sampai sekarang? Maka ini diantara penghalang doa. Dia sudah berdoa, loh kok doanya nggak terkabul-kabul? Ini malah diantara penghalang. Ya Allah ya, pengen nikah kok nggak dapat jodoh-jodoh. Nah ini malah diantara penghalang. Ya kenapa? Karena dia tergesa-gesa. Yang ketiga diantara penghalang doa adalah apa yang dia makan dari hal yang haram. Apa yang ia makan dari hal yang haram. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menyampaikan sebuah kisah. Ada seseorang yang safar, yutilus safara, ada orang yang safar, berpergian, dalam keadaan rambutnya berantakan, asy'atha akbar, udah rambutnya berantakan, acak-acakan, kemudian dalam keadaan tubuhnya lusuh. Summa, kemudian yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Yaqulu ya Rabb, wahai Rabbku. Akan tetapi tatkala dia berdoa, ada 4 penghalang sekaligus. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanan yang ia masukkan ke dalam mulut itu dari hasil yang haram atau dari hal yang haram. Bisa makanannya dari hal haram atau dari hasil yang haram. Yang kedua, wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga dari yang haram. Baik itu minumannya haram ataupun dari hasil yang haram. Minumannya haram contohnya apa? Khamr. Dari hasil yang haram contohnya nyolong. Kemudian yang ketiga adalah malbasuhu haram. Baju yang ia kenakan untuk berdoa atau pakaian yang ia gunakan juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan kemudian semua bahkan gizinya yang ia masukkan dari hal haram. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa anna yustajabu lidzalik,
Bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana semuanya dari hal haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, di antara penghalang doa yang keempat adalah orang tersebut tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Jadi doa itu tergantung keikhlasan kita, niat kita. Kalau kita yakin, maka doa itu akan diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya, keikhlasan kita hanya setengah-setengah, ya Allah Subhanahu wa taala hanya setengah-setengah mengijabahinya. Hal tersebut sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ghafir ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlisina lahuddin." Dan berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Maka tatkala dia tidak ikhlas, maka bagaimana doa itu terkabulkan? Contohnya doa tapi hanya doa seperti kebiasaan. Ya karena memiliki kebiasaan, contohnya ya, sudah memiliki kebiasaan atau rutinitas habis sholat contohnya, atau habis apa kemudian dia angkat tangan doa, namun tidak ada niat di dalamnya, hanya sebatas rutinitas, maka juga doanya tergantung pada niatnya. Kemudian yang kelima, di antara penghalang doa adalah doa tersebut mengandung dosa atau pemutus tali silaturahmi. Maka tatkala seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam doa tersebut terkandung dosa atau pemutus tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabahinya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim," tidak ada seorang muslim, yad'u bida'watin, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha ismun, yang mana di dalam doanya tidak ada dosa, wala qati'atar rahimin, dan juga tidak ada pemutus tali silaturahmi, a'tahullahu biha biihdatsy salas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salah satu dari tiga hal ini. Maka tadi disebutkan orang kalau berdoa di dalam doanya itu ada unsur dosa, kemudian ada unsur pemutus tali silaturahmi, maka perlu diketahui doa tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh dosa, barangkali ada pertanyaan, contohnya bagaimana? Doa kok ada unsur dosanya? Ada sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada guru kita Syekh Abdul Razak. Ya, Syekh Abdul Razak hafidhahumullahu ta'ala. Tatkala ada orang dolim kepada kita, kemudian kita doakan dengan doa yang melebihi kedolimannya, apakah itu dibolehkan? Maka jawabannya tidak dibolehkan. Contoh, ada orang yang dolim kepada kita, padahal kadar kedolimannya itu hanya kecil, kemudian kita berdoa melebihi kedoliman. Contohnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh bolpen kita hanya dicuri, buku kita dicuri, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah semoga rumahnya hancur, ya Allah semoga nanti tabrakan. Nah, ini terlalu apa? Terlalu besar. Doanya terlalu besar karena kedolimannya kecil, kemudian dia doakan dengan doa yang lebih besar atau keburukan yang lebih besar, maka ini termasuk kedoliman, maka tidak boleh. Maka tatkala seseorang berdoa dengan doa yang melebihi kedolimannya, itu tidak dibolehkan. Adapun contoh qati'atur rahim, yaitu memutus tali silaturahmi, insya Allah kita sudah tahu. Contohnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah semoga bapak dan anak tidak baik-baik saja, keharmonisannya tidak baik-baik saja contohnya, maka ini termasuk apa? Pemutus tali silaturahmi. Dan pernah kita bahas apa yang disebut menyambung tali silaturahmi. Kita bermain atau kita sowan ke tetangga bisa disebut menyambung tali silaturahmi atau tidak? Tidak. Ya, itu kalau secara kacamata syariat. Tapi kalau hanya sebatas istilah kita, boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Mau dikatakan silaturahmi ya boleh-boleh, ya boleh-boleh saja. Contohnya juga ada istilah mahram. Mahram dalam syariat itu artinya apa? Dilarang untuk dinikahi. Sebagian orang mengatakan tidak muhrim. Padahal muhrim itu artinya orang yang sedang ihram.
Ya kalau kita kembalikan kepada syariat, boleh atau tidak boleh? Benar atau salah? Ya salah. Tapi kalau hanya istilah, boleh atau tidak boleh? Boleh. Itu kalau hanya istilah. Kemudian juga ada istilah kita, contohnya orang Klaten mengatakan makanan enak adalah bakwan. Orang Klaten mengatakan bakwan. Orang Sunda mengatakan apa? Bala-bala. Boleh atau enggak? Satunya mengatakan bakwan, satunya bala-bala. Ya terserah, tapi intinya ya bakwan. Kembali kepada orang Jawa Timur, bukan bala-bala, bukan bakwan. Apa orang Jawa Timur mengatakan? Ote-ote. Nah, ote-ote. Jadi semuanya ya terserah. Ini hanya istilah. Ote-ote, bakwan. Ke Jawa Timur yang agak ujung ganti, ya, ke agak ujung gantian. Nggak ada ote-ote, nggak ada bala-bala, nggak ada bakwan, adanya Hongkong. Ya, adanya Hongkong. Ya terserah itu ya, hanya penamaan ya terserah, nggak masalah. Begitu juga dengan menyambung tali silaturahmi yang pernah kita bahas. Menyambung tali silaturahmi yang mana pahalanya adalah apa? Ditambahkan umur, ditambahkan rezeki, itu memiliki arti yang khusus. Siapa itu yang dimaksud menyambung tali silaturahmi? Contohnya, saya punya teman di Surabaya, akhirnya dia pergi naik bis ke Surabaya, mau ngapain? Menyambung tali silaturahmi. Emang siapa? Teman. Apakah bisa dikatakan menyambung tali silaturahmi? Tidak. Ya, tidak. Dan barangkali ini pernah kita bahas, semoga masih ingat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini diantara 5 penghalang doa. 5 penghalang doa sekalipun seseorang berdoa dalam 3 tempat yang mustajab. Dan harus diketahui, doa seorang muslim bila mana dia sudah berusaha menghindari dari doa-doa yang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau pembatal-pembatal doa, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahinya. Ada 3 hal. Yang pertama, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, lanjutan hadis tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1 dari 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan langsung. Dia berdoa, kemudian akan dikabulkan langsung. Yang kedua, bila mana tidak dikabulkan langsung, dia contohnya berdoa, ya Allah, semoga dapat jodoh cantik, ditambah lagi, semoga kaya raya, ditambah apa lagi? Nah, ila akhirih ya. Ternyata pas dia nikah, mukanya pas-pasan contohnya. Kaya juga pas-pasan contohnya. Apakah artinya itu tidak dikabulkan doanya? Tidak bisa dikatakan seperti itu. Bisa jadi doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang kedua. Apa yang kedua? Dijauhkan dari hal yang buruk yang semisalnya. Contohnya dia pengen istri kaya, pengen istri cantik, akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang pas-pasan, karena itu yang terbaik untuknya. Karena nanti kalau istrinya terlalu cantik apa? Malah melalaikan, hanya di rumah saja, ya, nggak hadir ke majelis ilmu contohnya. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan doa tersebut nanti di akhirat. Jadi nanti di akhirat doa ini akan diperlihatkan. Oh, dulu si fulan pernah doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan nanti di akhirat doa yang pernah ia panjatkan. Jadi doa kalau memang dia jauh dari penghalang, maka akan mendapatkan salah satu dari 3 ini. Yang pertama, yu'ajjallahu da'watahu. Allah Subhanahu wa taala langsung ngasih. Mau doa apa langsung kasih. Yang kedua adalah an yudakhiraha lahu fil akhirah, yaitu disimpan di akhirat. Yang ketiga, an yakufa anhu minasu, yaitu dijauhkan dari keburukan. Contohnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, namun diganti dengan hal lainnya. Contohnya dia berkendara kurang 1 jengkal aja contohnya. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggal dunia. Maka ini diantara Allah Subhanahu wa taala mengganti doa tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Wallahu taala alam. Ini berkaitan dengan pembahasan hadis yang ke-32. Maka yang ditekankan di sini, orang tua harus berhati-hati khususnya dalam berbicara, khususnya dalam berdoa, karena orang tua memiliki doa yang mustajab.
Jangan sampai orang tua berdoa kemudian dia berkeyakinan saya sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Justru perkataan itu sebagai penghalang dikabulkannya doa karena terburu-buru. Contohnya, alhamdulillah sekarang sudah masuk musim hujan. Sebelumnya kita masih musim kemarau. Panasnya Masya Allah. Kemudian seseorang sudah berusaha ikhtiar yaitu dengan sholat istisqa. Kemudian dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat malah mengatakan seperti ini, ya Allah ini kok sudah sholat, sudah berdoa kok nggak hujan. Maka ini diantara perkataan penghalang doa karena terlalu tergesa-gesa. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sampaikan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bila bisa jadi kita ini melihat sesuatu itu buruk, namun di mata Allah itu baik. Jadi kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu lebih tahu daripada kita. Kapan doa itu langsung diberikan, ataukah doa itu diganti, ataukah doa itu diakhirkan nanti di akhirat. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah itu sejatinya yang terbaik bagi kita. Kemudian kita lanjut pada hadis yang ke-33. Hadisnya cukup panjang dan ada kisah yang menarik. Ini di antara contoh. Ya, di antara contoh ada seorang ibu yang berdoa kepada anaknya dengan doa yang jelek, dengan doa yang buruk, ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddasana Ayyas, telah disampaikan kepada kami Ayyas bin Walid. Qala, beliau mengatakan haddatsana Abdul A'la, telah disampaikan kepada kami dari Abdul A'la. Qala haddatsana Muhammad ibni Ishaq, dari Muhammad bin Ishaq. An Yazid bin Abdullah bin Qusaid, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid. An Muhammad bin Surahbil, dari Muhammad bin Surahbil. Akhi Bani Abdiddar, saudaraku dari Bani Abdiddar. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan kita ketahui sahabat yang paling banyak merawikan hadis yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Tetapi kalau kita menilik kepada peristiwa peperangan, contohnya ada perang Uhud, ada perang Badr, ada perang-perang lainnya, maka jarang terlihat khususnya sahabat Abu Hurairah. Kenapa? Karena sahabat Abu Hurairah memiliki keunggulan lain, yaitu dalam meriwayatkan hadis. Maka para sahabat tatkala datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meminta, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, maka menjawab sesuai kondisi yang bertanya. Nggak mungkin, contohnya ada sahabat yang buta, siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tatkala bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin dijawab berperang di jalan Allah. Nggak mungkin karena sahabat Abdullah bin Ummi Maktum buta. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai kondisi dan keadaan penanya. Maka kalau kita kembali kepada hadis yang mana di situ ada lafadz ayu amalin ahabbu ilallah, itu lafadznya berbeda-beda, jawabannya berbeda-beda. Sebagian riwayat mengatakan apa? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, berbeda-beda sesuai penanya. Nah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasannya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraijin. Tidak ada bayi, ya, tidak ada bayi yang dilahirkan itu bisa berucap, bisa berbicara kecuali dua. Yang pertama adalah Isa ibnu Maryam. Yang pertama adalah Nabi Isa tatkala masih bayi. Tatkala ibundanya, siapa ibunda Nabi Isa? Maryam. Itu dituduh zina. Ya, karena tidak ada bapak, keluarlah siapa? Lahirlah Nabi Isa. Maka tatkala Nabi Isa itu bayi, maka Nabi Isa bisa berkata, bisa berucap, bisa berbicara dalam rangka
membantu menjaga kehormatan ibunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal Masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, itu adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sebuah kalimat kun fayakun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Jadilah siapa? Nabi Isa. Maka tatkala manusia pada waktu itu menuduh Maryam sebagai pezina, maka tatkala Nabi Isa itu lahir, dia bisa berbicara membela kehormatan ibundanya. Yang kedua adalah wasahibu Juraid, dan bayi di masa Juraid. Juraid ini adalah nama orang. Dan seorang bayi pada masa Juraij. Kila ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, yaitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma sahibu Juraid, siapa itu Juraid? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Juraij itu adalah seorang rahib. Bahasa kita kalau rohib, seorang ahli ibadah. Rohib itu adalah seorang ahli ibadah. Fi sauma'atin, fi sauma'ah adalah tempat ibadah. Dia, Juraij ini adalah seorang ahli ibadah yang berada pada tempat ibadahnya. Jadi dahulu Juraij ini memiliki tempat ibadah di rumahnya. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi. Jadi tatkala itu Juraij ini rumahnya di dataran tinggi. Juraij rumahnya di dataran tinggi, memiliki tempat ibadah yang mana Juraij ini sering atau selalu beribadah menyendiri, beribadah pada tempat ini. Di bawahnya ada seseorang yang mengembala sapi. Di bawah apa? Di bawah tempat ibadahnya. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryati tahtalifu ila rohi, dan ternyata di sana juga ada wanita dari desanya yang zina kepada siapa? Kepada pengembala sapi tadi. Ya, ada wanita dari sebuah desa yang berzina kepada pengembala sapi tadi. Jadi di sini ada 3 orang, ada Juraij, kemudian ada pengembala sapi, dan ada wanita. Fa'atat ummuhu yauman faqalat, suatu hari ibundanya Juraij itu datang kepada Juraij. Suatu hari ibundanya Juraij itu datang kepada Juraij. Faqalat ya Juraij wa huwa yusalli. Kemudian tatkala datang menemui Juraij, ibundanya memanggil Juraij. Wahai Juraij, hei Juraij. Ternyata Juraij ini sedang sholat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli. Maka tatkala dia sholat, mengerjakan sholat, berbicara dengan dirinya, ummi wa sholati, aku datang kepada ibuku atau aku meneruskan sholat. Fara'an yu'thira sholatahu. Akhirnya yang dipilih Juraij adalah meneruskan sholat ketimbang dia pergi menghadap panggilan ibunya. Tsumma sarahat bihi tsaniyata. Kemudian ibundanya memanggil yang kedua kalinya. Faqala fi nafsihi, memanggilnya lagi, wahai Juraij. Akhirnya Juraij berkata kepada dirinya sendiri, apakah aku ummi au sholati? Aku datang kepada ibuku untuk memenuhi panggilannya atau meneruskan sholatku. Fara'an yu'thira sholatahu. Akhirnya yang kedua, Juraij ini tetap meneruskan sholatnya setelah bingung. Dia berkata kepada dirinya sendiri, aku pergi ke ibundaku atau meneruskan sholat. Maka yang dipilih adalah meneruskan sholat sampai panggilan yang ketiga. Summa sarahat. Akhirnya ibundanya memanggil yang ketiga kalinya. Wahai Juraij. Akhirnya Juraij itu bergumam dalam hatinya, ummi wa sholati.
aku menjawab panggilan ibuku atau meneruskan sholatku. Ternyata yang ketiganya, panggilan yang ketiga, Juraij masih memilih untuk meneruskan sholatnya. Falamma lam yujibha qalat, tatkala Juraij tidak menepati atau tidak menjawab panggilan ibundanya, maka ibundanya berdoa. Apa doanya? La amatakallah ya Juraij hatta tangdura fi wajhil mumisati thumman sorofat. Wahai Juraij, ini doa keburukan dari ibundanya setelah 3 kali dipanggil namun tidak menjawab panggilan ibundanya. Maka ibundanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la amatakallah, semoga engkau tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu dicampakkan di hadapan muka para pezina atau para pelacur. Inilah diantara doa keburukan ibundanya Juraij. Jadi doanya adalah, wahai Juraij, semoga engkau tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu nanti dicampakkan, dihadapkan, dipermalukan di hadapan para pezina atau pelacur. Fa'utiya al-maliku bitilka al-mar'ati waladat faqala mimman. Akhirnya yang zina tadi, kita ketahui yang zina siapa? Wanita sama pengembala. Akhirnya yang zina, wanita tadi, itu dipanggil oleh sang raja. Faqala mimman, anak ini dari siapa? Faqalat min Juraij, anak ini itu hasil zinaku bersama Juraij. Jadi bohong atau tidak? Bohong. Qala asahibus sauma'ah, maka sang raja tadi mengatakan, Juraij itu yang punya ini, yang ahli ibadah di tempat ibadahnya itu yang di ujung sana. Qalat na'am, wanita tadi, si pezina tadi mengatakan iya. Qala ihdimu sauma'atahu wa'tuni bihi, maka sang raja mengatakan hancurkan langsung tanpa tabayun, langsung menyuruh apa? Menghancurkan tempat ibadahnya. Wa'tuni bihi, seretlah Juraij. Fadarabu sauma'atahu bil fuusi hatta waqa'at. Kemudian orang-orang itu menghancurkan tempat ibadahnya Juraij, akhirnya sampai rata. Faja'alu yadahu ila unukihi bihablin. Akhirnya Juraij ini diseret ke tempat raja atau ke istana dengan tangan terikat di lehernya. Tsumman tuliqa bihi, akhirnya diseret sampai menghadap kepada sang raja. Famurra bihi alal musimat. Orang-orang itu sudah apa? Sudah berkumpul. Ada kumpulan apa? Ada kumpulan para pezina. Ada orang-orang banyak, di sana juga ada kumpulan para pezina. Nah, si Juraij ini diseret, dipermalukan di hadapan para pezina. Nah, tadi doanya ibunya Juraij apa? Semoga engkau tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu dicampakkan, dipermalukan di hadapan para pezina. Nah, ini akhirnya terjadi. Juraij ditarik, ya, diseret, dan banyak pezina waktu itu yang melihat Juraij dipermalukan di hadapan para pezina. Fara'ahunna fatabassama wa hunna yangdurna ilaihi finnas. Tetapi ada yang aneh. Juraij tatkala dinampakkan, dicampakkan di hadapan para pezina, malah apa? Malah tersenyum. Faqalal maliku ma taz'umu hadhihi. Akhirnya si raja mengatakan, siapa ini menurutmu wahai Juraij? Qala ma taz'umu, siapa yang engkau maksud? Qala taz'umu anna waladaha minka. Si wanita tadi mengatakan bahwasannya anak itu dari hasil zina bersama kamu. Qala anti taz'umina, kamu yang mengatakan, yaitu Juraij mengatakan kepada wanita, kamu yang mengatakan demikian. Qalat na'am, akhirnya wanita tadi mengatakan iya. Berarti dusta atau tidak dusta? Dusta. Qala aina hadas saghir, mana anak kecilnya atau mana bayinya? Qalu hada fi hijriha, maka mereka mengatakan tuh bayinya ada di pangkuannya.
Fa'aqbala alaihi faqala man abuk. Akhirnya Juraij itu datang menghampiri anak kecil yang sedang digendong di pangkuannya. Akhirnya mengatakan, man abuk, wahai bayi, wahai anak kecil, siapa bapakmu? Qala ra'i al-baqar. Bapakku adalah si pengembala sapi. Padahal masih bayi tapi langsung apa? Langsung bisa berbicara. Qalal malik, maka setelah bayi itu bisa berkata, qalal malik, maka sang raja mengatakan, anaj'alu sauma'ataka min dhahab. Maaf ya Juraij, apakah kalau kamu mau, maka aku akan bangunkan tempat ibadahmu dari emas sebagai ganti rugi, karena tadi sudah apa? Sudah dihancurkan tanpa adanya tabayun. Qala la, maka Juraij mengatakan, tidak, aku tidak mau. Qala min fiddah, kalau begitu dari perak, aku akan bangunkan tempat ibadahmu dari perak. Qala la, aku juga tidak mau. Qala fama naj'aluha, kalau begitu maunya apa? Qala rudduha kama kanat, kembalikan sebagaimana sebelumnya. Qala famal ladzi tabassamta, wahai Juraij, ada hal yang menjanggal di hatiku, kata si raja. Apa itu? Famal ladzi tabassamta, kenapa tadi tatkala diseret kamu tersenyum? Qala amron araftuhu adrakatni da'watu ummi thumma ahbarahum. Ada satu hal yang bikin aku itu tersenyum. Karena apa? Karena doa ibuku. Karena aku tahu ibuku tatkala aku sholat, maka ibuku itu berdoa dengan doa yang terdengar oleh Juraij. Semoga wahai Juraij, kamu sebelum mati, sebelum meninggal dunia, kamu dicampakkan, dipermalukan di hadapan para pezina. Akhirnya beneran terjadi. Ya, sebelum meninggal Juraij apa? Juraij enggak meninggal dalam keadaan ini, enggak ya, tidak dalam keadaan ini, tapi sebelum meninggal dunia Juraij mendapatkan doa sebagaimana yang disampaikan ibunya, yaitu apa? Dicampakkan di hadapan para pezina. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seketika itu Juraij mengatakan, ini yang bikin aku tersenyum. Ternyata doa ibuku itu benar-benar mustajab. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara dalil bahwasannya seorang ibu atau bapak bila mana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan qadarullah yang dipanjatkan adalah doa keburukan, maka bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah. Keutamaan orang yang berilmu dibanding hanya ahli ibadah. Contohnya apa? Disebutkan di dalam hadis tadi. Kalau saja Juraij ini ahli ilmu, kira-kira mau menjawab panggilan ibundanya atau meneruskan sholatnya? Maka akan menjawab panggilan ibundanya, karena sejatinya Juraij ini sedang sholat sunnah. Maka kalau dia tahu panggilan ibundanya itu lebih wajib, kalau dia seorang ahli ilmu, maka akan membatalkan sholat sunnahnya demi yang wajib. Sudah pernah kita bahas bila mana seseorang sholat wajib kemudian ada panggilan ibundanya, dibatalkan atau tidak? Dibatalkan atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena hak dia dengan Allah jauh lebih wajib, jauh lebih dipentingkan daripada panggilan ibundanya. Tetapi tatkala dia sholat sunnah, kemudian ada orang tua memanggil, maka hukumnya wajib dibatalkan sholat sunnahnya, kemudian dia datang kepada ibundanya. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, kemudian pada waktu menjelaskan hal ini, ya, menjelaskan pelajaran ini bisa diganti, yaitu dengan isyarat. Tatkala kita sholat wajib, contohnya orang tua kita memanggil, bapak atau ibu kita memanggil, maka dikasih isyarat. Isyaratnya apa contohnya? Dia memperbesar takbirnya atau membaca Al-Fatihahnya dibesarkan sehingga tahu, oh anaknya sedang sholat. Sudah ya? Semoga masih ingat. Jadi di antara keutamaannya di sini, faidah atau hikmah yang bisa kita ambil, keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairi,
kawaib, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan hanya orang yang ahli ibadah saja, sregep ibadah tapi tidak punya ilmu, seakan-akan bandingannya seperti cahaya bulan dan cahaya bintang. Lebih cerah mana? Ya lebih cerah atau terang cahaya bulan. Kemudian di antara keutamaan ahli ilmu, yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah itu tidak mengambil ilmu itu langsung diambil ilmunya dari dunia, itu bukan seperti itu. Yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Melainkan bila mana Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu di dunia ini, maka yang diambil bukan ilmunya tetapi siapa? Ulamanya, yaitu dengan mewafatkan alimnya. Maka tatkala ada seorang alim itu meninggal dunia, maka inilah di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Sehingga tatkala tidak tersisa seorang alim, maka manusia akan datang kepada orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Fasuilu, maka orang-orang bodoh itu ditanya permasalahan agama. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka dia akan sesat dan menyesatkan. Sesat bagi dirinya sendiri dan menyesatkan bagi orang lain. Maka ini diantara contoh bila mana Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu itu bukan dengan mengambil ilmunya itu sendiri, bukan, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Di antara keutamaan ilmu yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian di antara keutamaan lain sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, wa ahlas samawati, dan penduduk langit, wal ardi, dan penduduk bumi, hatta namlah, sampai semut yang di dalam lubangnya, wa hatal hut, sampai makhluk di dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nas, mereka akan bersolawat, akan mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Maka ini diantara keutamaan orang alim apa? Semua penduduk, semua makhluk akan mendoakan kebaikan. Maka ini sebagai motivasi, walaupun kita hanya mengajarkan anak-anak TPA alif ba ta, contohnya hanya mengajarkan alif ba ta huruf hijaiyah, kalau kita benar-benar niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sangatlah besar. Penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut yang ada pada lubang di dalam rumahnya, di dalam lubang, sampai makhluk yang berada di lautan, la yusalluna, mereka akan mendoakan bagi yang memberikan kebaikan atau mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian faidah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan orang tua. Jangan sampai kita sebagai anak malah menyebabkan orang tua itu marah, akhirnya doa buruklah yang dipanjatkan oleh orang tua karena ulah kita. Jadi sebagai anak juga harus hati-hati. Yang ketiga, di dalam hadis terdapat bukti bahwa doa jelek seorang ibu itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh ibundanya Jurej. Jangan ya Allah, jangan engkau wafatkan si Jurej ini sebelum engkau campakkan, permalukan di hadapan para pezina. Ternyata terjadi sebelum wafat atau ajal menemuinya, Jurej ini dinampakkan, dipermalukan di hadapan para pezina. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, doa ibu Jurej itu tidak berlebihan. Disebutkan di dalam hadis tadi, doa ibu Jurej itu tidak berlebihan. Tadi kita sudah belajar, kita dilarang doa berlebihan, dolimnya hanya sekian, tetapi kita berdoa melebihi kedolimannya itu tidak boleh. Namun di dalam hadis ini, doa Jurej, doa ibundanya Jurej itu tidak berlebihan. Kenapa tidak berlebihan? Karena hanya jangan engkau wafatkan
sebelum dicampakkan di hadapan pezina. Itu doa yang rendah atau tidak besar, tidak berlebihan. Karena dosanya apa? Karena dosanya juga besar. Dosanya Juraij apa? Tidak menjawab panggilan ibundanya. Maka disebutkan di dalam hadis ini, doa ibundanya Juraij itu tidak berlebihan. Contohnya berlebihan apa? Semoga Juraij matinya ditabrak, contohnya. Itu berlebihan. Tapi ibundanya tidak berdoa demikian. Yang terakhir, hikmah yang terakhir karena sudah waktu Isya, Juraij menunjukkan sikap yang benar ketika menghadapi masalah, yaitu harus yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Juraij itu tidak mengetahui, tidak mengilmui. Kemudian Juraij ini juga dibohongi oleh siapa? Perempuan pezina tadi, dituduh menzinahinya, padahal tidak menzinainya. Akhirnya dengan kesabaran, dengan penuh keyakinan, maka ini diantara akidah. Ada permasalahan akidah seorang muslim, kita harus yakin bahwasannya Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Kebenaran itu pasti Allah nampakkan, baik cepat ataupun lambat. Yang penting kita sabar. Ya, kebaikan itu pasti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat atau lambat. Maka di sini tatkala Juraij itu dituduh, sabar atau tidak sabar? Sabar. Bayangkan rumahnya dihancurkan, diseret paksa, bahkan dicampakkan di hadapan manusia, dicampakkan di hadapan para pezina, namun masih sabar. Hanya tersenyum karena Masya Allah ternyata doa ibundaku itu mustajab. Masya Allah, takjub, ternyata benar doa ibundaku itu mustajab. Akhirnya Allah pun tolong. Bagaimana menolongnya? Ditolong dengan si bayi tadi, si anak tadi bisa menyampaikan hakikatnya atau kebenarannya. Sesungguhnya yang menzinahi ibuku siapa? Pengembala sapi. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah Isya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada jamaah sekalian, khususnya kepada pribadi, dan semoga selalu istiqomah, sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup, barangkali ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan, kami persilahkan. Tidak ada ya? Cukup? Barakallahu fikum. Jadi ini apa yang bisa kami sampaikan. Dan yang terpenting yang harus benar-benar kita waspadai adalah ucapan orang tua. Senakal-nakalnya anak jangan sampai didoakan keburukan. Mungkin doa itu tidak bisa kita rasakan secara langsung. Contohnya ada anak, kemudian anaknya nakal, bedigal, contohnya pokoknya nakal tenan. Kemudian kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kok tidak ada perubahan, yakin suatu saat ada perubahan. Barangkali nanti tatkala kita meninggal dunia, bisa jadi anak yang nakal tadi justru mengirimkan kita kebaikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa min thalas. Bila mana seorang manusia, anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga. Di antara tiga ini adalah wa waladun sholihun yad'u lahu, doa seorang anak yang selalu ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tatkala orang tuanya meninggal, akhirnya doanya terijabahi, bisa dirasakan. Anaknya yang tadi nakal, bedigal, pokoknya apalah terserah, akhirnya dia bisa menyadari ternyata apa yang ia lakukan itu salah. Akhirnya dia taubat dengan taubatan nasuha, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mungkin orang tuanya dikit lagi dimasukkan ke dalam neraka karena kesolehan anaknya, akhirnya diselamatkan dari neraka. Wallahu ta'ala alam. Maka berhati-hati dengan doa. Anak juga begitu, berhati-hati dengan tingkah lakunya, dengan ucapannya. Kalau orang tua memanggil, kalau orang tua memiliki keputusan, kalau memang keputusannya itu bisa dikompromikan, maka yang terbaik adalah apa? Yang terbaik adalah mengikuti keputusan orang tua. Sebagaimana hadis yang pernah kita ambil, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Sesungguhnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada ridha orang tua.
dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada kemurkaan orang tua. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, naktafi bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.